Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tidak bisa dipungkiri, saudaraku, seringkali kita merasakan jenuh, lelah, dan lemah di dalam menghadapi, menjalani kehidupan kita dengan berbagai macam persoalan, kesulitan, beban hidup yang kadang-kala kita rasakan, kita alami di sepanjang kehidupan kita. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus mau menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kita, mendampingi, menguatkan, dan memampukan. Saudaraku, malam ini mari kita senak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini, kami menemukan kasih-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Amin. Injil Markus pasal 6 ayat 34 bagian A. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam menjalani kehidupan kita merasakan jenuh. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu aja. Mengerjakan hal yang sama yang diulang-ulang setiap hari. Kadangkala pula kita merasakan letih. Letih karena banyaknya persoalan yang kita pikirkan. Banyaknya pekerjaan yang kita kerjakan. Sehingga kita merasakan letih. Kadangkala kita juga merasakan lemah, tidak berdaya, karena banyaknya persoalan yang kita hadapi, terjadi, kita alami dalam kehidupan kita. Saudaraku, tidak jarang pula letih, jenuh, dan lemah tadi membuat kita hidup apa adanya, tidak punya pengharapan, pokoknya asal menjalani hidup tanpa tujuan yang berarti dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kita baca tadi menceritakan bahwa Tuhan Yesus mendarat dari penyeberangannya di Danau Galilea atau Genesaret. Ketika dia mendarat, dia melihat banyak orang berkerumun. Dan Tuhan Yesus melihat bahwa banyak orang itu bagaikan domba yang tidak mempunyai gembala. Artinya kehidupan mereka tidak terlindungi. Kehidupan mereka tidak terawat atau tidak dipelihara. Mereka pun juga terancam dengan banyak hal. Bahkan orang yang tidak mempunyai pengharapan di dalam hidupnya. Jenuh, letih, dan lemah juga dialami oleh orang-orang yang berkerumun di depan Yesus itu. Saudaraku, ketika melihat banyak orang berkerumun, bagaikan domba yang kehilangan atau tidak mempunyai gembala itu, firman Tuhan menegaskan bahwa tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Artinya apa, saudaraku? Artinya bahwa Tuhan Yesus ingin, Tuhan Yesus bersedia, Tuhan Yesus akan menjadi gembala yang baik bagi orang-orang yang berkerumun pada waktu itu. Saudaraku, ketika kita mencermati Injil Markus, di situ kita banyak menemukan bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar menjadi gembala yang baik untuk domba-dombanya, memelihara kehidupan orang-orang sekitarnya. Kalau kita membaca bagian bawahnya, saudaraku, di situ ada Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan memakai 5 roti dan 2 ikan. Sebuah kasih Tuhan, sebuah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang, belum termasuk laki-laki dan perempuan. Tuhan Yesus memelihara orang-orang sekitarnya dengan caranya. Yang kedua, saudaraku, ketika para murid di tengah danau, di tengah lautan, mereka terombang-ambing oleh angin. Dan waktu itu Tuhan tidur.
Ketika para murid minta tolong Tuhan Yesus langsung menghardik angin topan itu. Dan seketika itu juga Tuhan Yesus membuat danau, membuat kapal para murid menjadi sangat tenang. Tuhan Yesus mau melindungi para murid dari ancaman ombak dan lautan. Kemudian saudaraku, Tuhan Yesus pun juga memastikan dirinya ingin dekat, menyertai, dan membuat orang-orang sekitarnya dalam keadaan yang baik. Buktinya ketika dia berada di rumah ibu mertua Petrus, dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Kemudian ketika banyak orang datang dengan sakit penyakit yang diderita, kerasukan setan, walaupun dengan tubuh yang lelah, Tuhan Yesus melayani banyak orang itu dan menyembuhkan banyak orang itu dari sakit penyakitnya dan mengusir setan dari tubuh orang-orang yang kerasukan setan dan membuat setiap orang sekitar Tuhan Yesus dalam keadaan yang baik. Sehingga saudaraku, jangan khawatir di dalam jalan hidup. Jangan berkecil hati. Jangan merasa lelah, lemah, dan letih. Karena kita mempunyai gembala yang baik. Gembala yang senantiasa memelihara kehidupan kita dengan caranya. Gembala yang senantiasa melindungi kita, menolong kita dengan cara yang unik. Mempunyai gembala yang senantiasa memastikan kehidupan kita baik-baik saja. Sehingga saudaraku, apapun yang kita alami, apapun yang kita pikirkan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah melangkah dengan semangat bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik di dalam kehidupan kita itu. Amin. Mari kita mengakhiri renungan malam kita dengan berdoa. Tuhan, malam ini kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami, memasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Sang Gembala kehidupan kami yang baik itu, agar kami merasakan pemeliharaan, mengalami perlindungan, dan keadaan kami baik-baik saja. Tuhan, kami rindu biarlah malam hari ini kami boleh beristirahat dengan tenang dalam perlindungan-Mu, dan kami senantiasa merasakan cinta kasih-Mu, merasakan kecukupan dari Tuhan. Dan esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar untuk tugas-tugas kami di hari esok. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berserah dan pasrahlah kepada Tuhan Yesus, Sang Gembala kehidupan kita, saudaraku, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.